Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu pejuang P3K. Baik, pada kesempatan kali ini Cermin Pendidikan akan mengupas tuntas mengenai tentang kompetensi teknis ataupun kisi-kisi soal sesuai dengan FR, di mana fokus tujuan pembelajaran yang bersifat dari A, B, C, D, dan teori belajar, terkhusus untuk tahap 3. Namun sebelum kita mulai untuk pembahasan kisi-kisi mengenai tentang tujuan pembelajaran dan teori belajar, jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk mengklik subscribe, like, dan komen untuk lebih kami meningkatkan lagi konten-konten ataupun pembahasan-pembahasan soal yang dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, mari kita bahas Bapak dan Ibu untuk soal yang pertama. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui simulasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Mari kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita jawab. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Nah, dari soal di atas dan kita bandingkan dengan pembahasannya, jawabannya adalah konstruktivisme, karena pembelajaran konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya. Lanjut untuk soal yang kedua. Bu Yani, guru kelas 5 SD, akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yani adalah: yang pertama, ia meminta peserta didik membawa kardus bekas. Yang kedua, ia menginstruksikan peserta didiknya untuk membuka kardus sesuai dengan pola yang ditentukan. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawanya. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan Bu Yani sesuai dengan teori pembelajaran. Apakah A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Kita bahas terlebih dahulu Bapak dan Ibu, dari teori yang sudah di atas, manakah yang paling cocok? Dari langkah-langkah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif, karena siswa diarahkan cakupan pengaturan yang diterima dan menyesuaikan pemahaman yang dimiliki peserta didik. Jadi, dalam langkah-langkah yang disebutkan nomor 2 ini mengarah kepada kognitivisme, yang mana yang disebut kognitivisme adalah langkah-langkah tersebut dapat kita mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif. Lanjut untuk nomor 3 Bapak dan Ibu. Pak Ali mengamati kerucut pengalaman Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ali setelah mengamati kerucut tersebut? Apakah A. lebih menekankan aspek psikomotorik anak, B. lebih banyak meminta sifat mengingat,
C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. D. Lebih selektif memilih media pembelajaran. E. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran. Kita lihat dulu pembahasannya Bapak dan Ibu. Nah, dari kerucut pengalaman yang kita lihat, yang perlu diingat 10% adalah membaca, 20% adalah mendengarkan, 30% melihat gambar, melihat video, dan melihat demonstrasi. Berarti dalam arti 30% adalah secara visual. Kemudian 50% terlibat dalam diskusi, 70% menyajikan presentasi, 90% adalah bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Nah, dari kerucut tersebut bisa kita simpulkan jawaban untuk soal ini adalah lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. Lanjut untuk nomor 4. Bu Ani sebelum melakukan pembelajaran di kelas selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. Salah satu antaranya dalam langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang kelima, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Ani melakukan teori pembelajaran. Yang A, Brunner, B, Gigny, C, Piaget, D, Skinner, E, Bandura. Nah, kita lihat dulu Bapak dan Ibu pembahasannya, langkah-langkah di atas termasuk bagian yang mana. Kita lihat, belajar menurut teori kognitif Jean Piaget adalah proses pembelajaran akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan sosial dan belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, dan berorientasi kepada tujuan. Jadi, berdasarkan langkah-langkah di atas, jawaban kita adalah menurut teori Piaget. Lanjut untuk nomor 5. Di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gigny, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Mari kita bahas Bapak dan Ibu, kita bahas terlebih dahulu. Ini merupakan tahap ikonik, yang mana tahapan ini pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili satu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Brunner. Ya, jadi, berdasarkan dari soal di atas bisa kita simpulkan jawabannya adalah menurut teori Brunner. Lanjut untuk nomor 6. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori adalah A. Brunner, B. Gigny, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau E. Bandura. Mari kita bahas Bapak dan Ibu, kita bahas terlebih dahulu. Teori Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Dan teori ini merupakan gabungan dari teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Nah, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan untuk soal nomor 6 jawabannya adalah Bandura. Lanjut untuk nomor 7 Bapak dan Ibu.
Di dalam pembelajaran, guru menyediakan 2 magnet dan paku. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen. A. Audience. B. Condition. C. Degree. D. Behavior. Mari kita bahas. Mari bahas Bapak dan Ibu untuk nomor 7. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan benar. Berarti bisa kita simpulkan untuk nomor 7 jawabannya adalah degree, yaitu menggunakan teori degree. Lanjut untuk nomor 8. Pak Budi adalah seorang guru matematika SMA. Di dalam proses pembelajaran memberikan serentetan kegiatan peserta didik dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan dan memelihara perhatian. 2. Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep. Yang ketiga, menyajikan pelajaran baru. Yang keempat, memberikan bimbingan belajar. Yang kelima, memberikan feedback atau balikan. Yang keenam, menilai hasil belajar. Dari langkah-langkah di atas, maka Pak Budi melakukan teori pembelajaran. A. Brunner. B. Gibney. C. Ivan Pavlov. D. Skinner. E. Bandura. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Markibas untuk menjawab soal nomor 8. Di dalam pembelajaran, menurut Gibney, peranan guru lebih banyak membimbing peserta didik dan guru dominan sekali peranannya di dalam proses pembelajaran. Nah, dari pembahasan ini bisa kita simpulkan untuk langkah-langkah di atas adalah teori Gibney. Lanjut Bapak Ibu nomor 9. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint. B. Internet dan media Zoom. C. PowerPoint dan Microsoft Word. D. Google dan YouTube. E. PowerPoint dan multimedia. Mari kita bahas terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behaviorisme berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Cenderung satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sedangkan dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama. Dengan pengembangan materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Nah, dari pembahasan berikut, bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk penerapan teori behaviorisme adalah PowerPoint dan multimedia. Lanjut untuk nomor 10. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Markibas Bapak dan Ibu, mari kita bahas. Behavioristik adalah stimulus. Apa sih stimulus Bapak dan Ibu? Yaitu memberikan kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Baik Bapak dan Ibu, pembahasan soal mengenai tentang teori-teori pembelajaran dan tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam persiapan
menghadapi ujian tahap ketiga. Semoga sukses dalam mengerjakan soal-soal P3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.